sebuah kepercayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan identitas kesukuan memang tidak luput dari sejarah dan cerita yang berasal dari masa lampau. Manusia, bagi yang percaya, tidak henti-hentinya menafsirkan dan mengartikan berbagai kejadian masa kini yang bisa dikaitkan dengan cerita yang terjadi di masa lalu. Meskipun itu terdengar konyol bagi sebagian orang yang tidak mempercayainya. Kita kembalikan bahwa setiap suku, etnis ataupun kelompok manusia mempunyai sejarahnya masing-masing yang kami kira perlu untuk kita pelajari terus-menerus. Salah satunya adalah orang atau masyarakat Jawa yang mempunyai pandangan dan konsepnya tersendiri dalam menafsirkan berbagai hal. Sama halnya dengan kelompok masyarakat lain, orang terutama suku Jawa mempunyai pandangannya sendiri dalam melihat suatu kejadian yang terjadi pada masa kini. Orang Jawa yang mempunyai kebiasaan otak-atik gatuk atau cocok logi membuat mereka sering mengaitkan kejadian masa kini dengan cerita atau kepercayaan yang ada sejak zaman dahulu. Tetapi semua itu orang Jawa yakini dalam rangka menjaga spiritualitas dan kepercayaannya kepada Tuhan yang berhak atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Salah satu cerita atau kepercayaan yang belakangan ini menjadi perbincangan pada masyarakat Jawa adalah cerita tentang Sabdo Palon Noyogenggong yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, seperti wabah penyakit, erupsi gunung, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, kami dalam hal ini penulis yang juga berposisi sebagai orang Jawa ingin sedikit mengambil sisi baik dari boomingnya konsep Sabdo Palon yang dikaitkan dengan fenomena akhir-akhir ini. Sebenarnya cukup sensitif dan perlu penelitian yang cukup panjang jika kita ingin sedikit mendeskripsikan cerita tentang Sabdo Palon ini, karena terdapat berbagai versi dan sumber. Namun kami yakin bahwa jika ulasan dalam video kali ini bertujuan untuk menambah rasa syukur dan bisa dijadikan sebagai pengingat kita sebagai manusia yang mempunyai garis hubung peradaban dengan para leluhur, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Jika kita bertanya siapakah sebenarnya Sabdo Palon itu, maka kami rasa akan cukup sulit untuk mendapatkan jawaban pastinya, karena terdapat beberapa versi. Tetapi menurut literatur yang kami dapatkan, setidaknya ada dua versi yang menyebutkan siapakah Sabdo Palon itu dan apa yang ada di balik sosok tersebut, sehingga akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Versi pertama menjelaskan bahwa Sabdo Palon adalah penasihat raja-raja Jawa yang pada suatu ketika kecewa pada salah satu raja Jawa yang tidak patuh terhadap nasihatnya, sehingga ia pergi menghilang dan menjadi semacam lelembut. Dan sebelum pergi, Sabdo Palon mengingatkan kepada raja Jawa tersebut akan menagih janji setelah 500 tahun. Kemudian pada versi kedua, Sabdo Palon diceritakan sebagai penguasa tanah Jawa yang membuat perjanjian dengan Syekh Subakir, atau orang yang pertama kali membawa ajaran Islam ke bumi Nusantara. Dan lagi-lagi pada cerita versi kedua, juga Sabdo Palon membuat perjanjian dengan Syekh Subakir bahwa ajaran Islam boleh masuk ke tanah Jawa asal tidak boleh menghilangkan budaya dan adat istiadat Jawa, dan akan menagih janji tersebut 500 tahun setelahnya. Terlepas mana yang paling benar dari kedua versi tersebut, ada suatu persamaan dari keduanya yang sampai saat ini dikenal dengan istilah Sabdo Palon nagih janji, yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan.
konsep Sabdo Palon Nagih Janji menjadi misteri yang sampai saat ini masih dipertanyakan kebenarannya. Namun akhir-akhir ini hal tersebut ramai diperbincangan bersamaan dengan fenomena-fenomena seperti adanya wabah corona dan kabar erupsinya beberapa gunung di Indonesia. Menurut beberapa orang, fenomena-fenomena tersebut ada kaitannya dengan konsep Sabdo Palon yang akan menagih janji yang sudah dia ucapkan kepada para leluhur kita. Namun beberapa sumber membuat kami bingung. Apakah yang dijanjikan oleh leluhur kita adalah sebuah kehancuran umat manusia? Di sini kami penulis mencoba mengambil sisi positif yang juga kami dapatkan dari berbagai literatur tentang konsep Sabdo Palon Nagih Janji tersebut. Wajar rasanya jika konsep ini menimbulkan suatu perdebatan, karena memang dari awal cerita ini juga terdapat beberapa versi yang menceritakannya. Namun jika kita merujuk dari beberapa sumber, konsep Sabdo Palon Nagih Janji tidak serta-merta berisi tentang kehancuran umat manusia di tanah Jawa, bukan pula tentang akan dihilangkannya agama Islam dari tanah Jawa. Konsep tersebut secara implisit merujuk pada bagian tanah Jawa akan dikembalikan jati dirinya dari segala budaya luar yang saat ini sudah cenderung merusak budaya yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Budaya Jawa memang mempunyai karakternya sendiri yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan dan spiritual. Namun dengan berkembangnya zaman, budaya Jawa semakin tersingkirkan bersamaan dengan masuknya budaya dari luar Jawa itu sendiri, sehingga muncul istilah seperti wong Jawa ilang Jawane atau orang Jawa kehilangan Jawanya. Oleh karena itu, mungkin ada salah satu poin pada perjanjian antara Sabdo Palon dengan Raja Jawa dan Syekh Subakir tentang pentingnya orang Jawa menjaga tradisi dan budaya Jawa meskipun sudah diizinkan agama Islam masuk ke tanah Jawa. Jadi jika kita anggap wabah atau pagebluk dan semua fenomena yang terjadi saat ini adalah realisasi dari Sabdo Palon Nagih Janji, mungkin kami rasa kurang tepat. Karena yang ditekankan di sini adalah bagaimana orang Jawa dituntut atau ditagih untuk kembali ke jati dirinya sebagai manusia Jawa. Terlepas dari leluhur-leluhur Jawa yang dianggap mempunyai peran dalam berbagai fenomena alam seperti gunung meletus dan lain sebagainya, bisa saja jadi wabah serta fenomena alam ini dijadikan sebagai tanda atau patokan bahwa akan dikembalikannya jati diri orang Jawa. Kami rasa yang perlu kita lakukan atas semua fenomena ini adalah mencari nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Bukan maksud dari kami untuk bersikap primordial atau terlalu membanggakan budayanya sendiri. Kami hanya ingin mencoba mengajak pemirsa, terutama suku Jawa, untuk sedikit kembali menegukkan tradisi dan nguri-nguri atau melestarikan apapun yang sebenarnya menjadi jati diri kita di tengah maraknya dampak globalisasi yang memungkinkan budaya luar bisa sangat mudah masuk ke dalam masyarakat kita. Bukan hanya kepada orang Jawa saja, kami juga berpesan kepada semua suku apapun di Indonesia untuk tetap menjadi dirinya sendiri dengan melestarikan budaya yang sudah diajarkan leluhur masing-masing dan tetap saling menghargai perbedaan demi terwujudnya makna Bhinneka Tunggal Ika yang sejati.